Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, alhamdulillah, wa syahidillah, Allah, Ibu bapak semua yang dirahmati Allah, kira-kira yang pantas kita berikan saat ini bagi rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan dalam nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada kajian pagi hari ini. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Bahagia semua? Atau kurang-kurang bahagia? Bahagia beneran atau kurang-kurang bahagia? Insya Allah bahagia. Ya. Kenapa itu saya tanyakan? Karena ada hubungannya sama materi kita. Jadi ini apa? Warningnya atau disclaimernya, bahasa kerennya disclaimer. Warningnya gini. Kalau selama ini ngaji saya sama panjenengan atau di tempat-tempat lain, itu mesti membahagiakan. Artinya gini, artinya ada kalau berobat nggak sembuh dengan obat-obatan, itu nanti ada loh yang bisa menyembuhkan dengan istighfar, dengan zikir, dengan banyak ngaji. Itu ada korelasinya, itu pasti akan ada penjelasan secara kedokteran Islamnya prosesnya seperti apa. Nah, tapi pagi hari ini ngajinya nanti ngaji muhasabah, ngaji introspeksi diri, apakah sudah terjadi yang namanya brain rot ini. Brain rot itu dua kata kan, brain sama rot, bukan root. Kalau root itu akar, ini tuh rot, brain otak, dan rot itu pembusukan. Jadi brain rot itu pembusukan otak yang nggak sama buah-buahan busuk itu tidak. Tapi ada fungsi dari otak kita yang kemudian turun, bahkan sampai kemudian hilang. Fungsi apa yang turun itu? Yang turun itu fungsi kognitif. Ini panganan opo, ini kognitif ya. Fungsi kognitif itu, jadi ngaji sama dokter ya gini nih, harus muncul O gitu ya. Kalau saya jelaskan fungsi kognitif adalah bla 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 bla, oh, nah itu berarti berhasil, ya. Jadi tausiah itu baru berhasil kalau bisa mengumpulkan jamaah. Ya. Jadi kalau dengarkan tausiah apapun itu terus berucap oh, nah itu berarti berhasil. Tapi kalau harus pernah ini harus tahu kerumuh itu diam aja itu gagal. Makanya untuk menyenangkan siapapun yang menjadi pentausiah, dengan sering-sering oh aja. Jadi walaupun nggak menarik, oh, gitu. Biar tetap senang gitu ya. Info baru lah. Kalau ini saya yakin 150% jenengan diangkat peti apa itu brain rot. Pasti. Jadi brain rot itu pembusukan di otak yang terjadi penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu fungsi berpikir, fungsi menganalisa, fungsi mengambil keputusan, itu fungsi kognitif. Dan kenapa harus saya sampaikan? Karena prosesnya itu perlahan-lahan sehingga tidak dirasakan, tidak diketahui. Ibaratnya gini, kemampuan dengan itu 100 gitu ya semula, itu turun 100 turun jadi 99, 98, 97, 96, tahu-tahu 80. Begitu kemudian loh, wis 80 baru kemudian terasa. Tapi prosesnya sudah kadung terjadi. Apa penyebabnya nanti kita bahas. Di antara 1.200 jamaah ini kan videonya ini lah gak harus ya jumlahnya ya kan gak tahu tuh jumlahnya berapa ya. Ngomong aja 1.200 jamaah ini ada yang gak punya HP? Ada?
Coba sih, yang nggak punya HP ngacung coba. Bukan nggak bawa HP loh, bukan nggak bawa HP, yang nggak punya HP. Punya semua? Oh iya. Kalau punya semua, berarti semuanya punya potensi brain rot. Satu ya, punya semua kan? Nanti saya jelaskan. Dua, punya atau dipakai untuk melihat medsos kan? Medsos itu Facebook, Instagram, TikTok, apalagi Twitter, WA, itu masuk dalam kategori medsos itu. Pakai medsos semua? Ya, nambah satu lagi. Kemungkinan kena brain rotnya. Terus kemudian ngelihat medsosnya sehari lebih dari 2 jam. Berapa jam jenengan pegang medsos? Sehari loh ya, bukan langsung pegang 2 jam gitu, bukan. Dalam satu hari ini sekarang pegang setengah jam, nanti siang setengah jam. Kira-kira 4 jam ada? Lebih? 5 jam? 6 jam? Kalau 6 jam jenengan pegang medsos dalam satu hari, pegang HP dan dilihat untuk medsos, itu artinya 1/4 kehidupan jenengan itu lihat medsos. Kan sehari 24 jam. 24 jam terus 6 jamnya dipakai lihat medsos. Ya artinya 1/4 kehidupan jenengan itu lihat medsos. Nambah lagi indikator untuk kena brain rot. Terus kemudian medsos yang dilihat, kemarin jenengan lihat waktu rumahnya Saroni dijarah? Lihat ya? Ada benda hitam lagi. Sing diapal iku ae. Waktu penjarahan ini sebagian besar kan ya. Sebagian besar melihat penjarahan itu kemudian ikut-ikut nyukurno ya. Kapok mon, syukur mon, salahin melawan masyarakat gitu. Rakyat masyarakat diomong kalau tolol dan seterusnya ya, termasuk rumahnya apapun itu ya. Atau waktu Luna Maya nikah, lihat jenengan ikut bergembira juga karena saknolo 40 tahun baru nikah. Alhamdulillah bojone go ganteng, enom, sugih, ya gitu kan? Ikut seneng ya? Oh diundang yoga, melok seneng tapi om diundang yoga. Saroni tadi gitu, kenal yoga sama Saroni tapi nyukur. Itu berikutnya. Setelah 2 jam tadi ngelihatnya, terus kemudian medsos yang dilihat itu gak bermutu, medsosnya dangkal dan kemudian repetitif itu berulang. Terus ngelihatnya, ini saya misalkan lihat medsosnya ya, itu gini ngelihatnya, dilihat, ya, di scroll gitu kan, ya itu nambah lagi resiko brain rotnya. Terus kemudian medsosnya itu hanya untuk hiburan instan, jadi tidak berpikir, pokoknya seneng guyu-guyu, seolah-olah bahagia. Makanya tadi saya tanya, itu bahagia beneran apa seolah-olah apa pura-pura bahagia? Nanti kita jelaskan. Jadi sekali lagi, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, ngaji kita pagi ini itu ngaji muhasabah. Ketika semua syarat-syarat itu ada, ketika semua yang saya jelaskan itu ada pada diri panjenengan, nggak usah menolak, nggak usah ada reaksi penolakan. Oh, enggak, aku gak ngono kok, gak usah. Oh, saya juga nggak punya kewenangan untuk menjustifikasi jenengan kena brain rot atau enggak. Pendek kata, hari ini ngajinya ngaji muhasabah. Kalau memang betul itu sudah ada ciri-cirinya pada panjenengan, ya artinya harus ada langkah solutifnya, harus ada solusinya untuk kemudian bagaimana supaya itu tidak bertambah parah dan bisa kembali seperti semula.
Walaupun ternyata alhamdulillahnya brain rot ini bisa balik tapi nggak utuh. Misalkan tadi 100 ya kemampuan kognitifnya, terus turun jadi 80, terus sadar, terus kemudian dilakukan perbaikan, itu nanti baliknya ke 96, nggak 100. Jadi pasti berkurang. Mungkin setahun yang lalu jenengan kalau ngapalkan Quran itu cepat, bet. Sekarang ngapal satu ayat kedua mulai rodo apal, ayat ke satunya lupa. Ya, nanti ada penjelasannya. Ini. Jadi sekali lagi itu ya, sekali lagi gak usah untuk reaksi penolakan. Enggak, wes gak usah. Pokoknya apa yang tersampaikan nanti diterima. Terus kemudian kalau memang itu terjadi, ada langkah untuk menyelesaikannya supaya jangan sampai terjadi, gitu ya. Jadi nanti akan kita paparkan itu semua, akan jelaskan itu semua. Karena ini nuansanya kan biru ya, makanya saya pakai baju biru juga, pakai celana biru juga. Ya, jam saya juga biru. Loh, jam saya biru. Kacamata saya juga biru. Biru kabeh nih. Kopiahnya yang biru di mobil. Saya mau pakai kopiah biru itu lelak nyanyi ibu-ibu. Mulai dulu sampai ngisor biru kabeh gitu ya. Karena memang biru itu warna favorit saya. Mana? Oh iya, ini biru juga. Jadi biru warna favorit saya. Minumnya juga biru juga ya. Jadi tisunya juga biru. Masya Allah. Ya, jadi pembukaannya seperti itu. Nanti kita akan bahas detailnya seperti apa. Maka untuk ngetesnya sudah tesnya. Nanti ada matematika. 1374. Maksudnya gini. Jenengan harus nyari rumusnya itu gini. Ini melatih supaya berpikir otaknya, ya. 1 ke 3 itu tambah 2, 3 ke 7 itu tambah 4, 7 ke 40 tambah 23. Berarti tambahan angka yang ke-5 itu tambah berapa? 40-nya jadi berapa? Loh, latih otak supaya nggak brain rot. Rumusnya apa dong? Ini bisa. Loh, saya kalau berdiri ininya ngikut lah ya. Ya, berapa jawabannya ini? Jawabannya 100. Oh, bisa. Deret tahlilan. Ini tuh. Ini tahlilan. 1, 3, 7, 40. Ya. Jadi ini deret angka tahlilan. Nanti habis 100 berapa? Setahun 365. Habis gitu berapa? Habis 365? Belum, masih 365 kali 2. Loh, ini ada yang masih bingung jawabannya. Jadi ayo berpikir ya. Nah ini Budina punya uang 10.000 satu lembar, 5.000 satu lembar, jadi 10 sama 5. Kemudian beli pulpen harganya 6.000, beli 2 pulpennya. Maka berapa yang dibayarkan? 12 dari 6 kali 2. Ah, saya tes lagi. 6 kali 2 berapa tadi? 12. 8 kali 8 berapa? 8 kali 8 loh. 64. 9 kali 8 berapa? 8 kali 4. Ini ada urusannya sama materi kita. Hitung-hitungan tadi itu jenengan ngapalkan 88 sih, 88 kali 8 64. Apa langsung keluar? Langsung keluar kan? Nggak pakai, dan itu nggak akan hilang. Nggak akan hilang.
Itu namanya memori lama otak kita. Jadi jenengan yang dulu-dulu itu eling, SMA 3I kembang karo bojone saiki ku nanti dikirimi puisi atau apa itu inget betul. Dan itu memang tidak hilang. Itu namanya memori lama. Sementara otak kita itu punya memori baru yang berkuota, ada batasannya memori baru itu. Nanti urusannya sama ini. Nah, ping-pingan tadi itu yang saya tanya, itu memori lama. Jadi akan mengendap terus dan akan ingat terus. Nama suami panjenengan siapa? Masa terus ngapa-ngapa? Biyen sopo ya sing nyedeki aku itu. Enggak kan, langsung keluar namanya siapa. Nah, gitu. Jadi kayak ini kali-kalian itu. 6.000 kali 2 berarti 12.000. Yang dibayarkan berarti salah. Yang dibayarkan 15.000. Kan berapa yang dibayarkan? Mau duit 10.000-an karo 5.000-an. Ya dibayar loro karo iku 15.000, nanti disusui 3.000. Loh kan pertanyaannya kan berapa yang dibayarkan? Ya dibayarkan tidak punya uang 2.000-an. Ya, gitu ya. Jadi itu jawabannya 15.000. Ayo coba yang teliti lagi. Januari 1, Februari 2, berarti Maret berapa? 3. Kalau Maretnya 3 nggak ditanyakan. Maretnya berapa ini? Maretnya 1. Kok bisa? Karena itu jumlah huruf R. Januari jumlah huruf R-nya 1. Februari jumlah huruf R-nya 2. Maret 1. April 1. Mei 0. Nah, itu. Nah, itu nanti saya jawab di belakang setelah pertanyaan ini. Kalau ini, nah ini sepeda motor, terus bannya bocor. Satu ban yang bocor itu nambahnya 15.000. Lah ini yang bocor 7. Berapa berarti yang dibayarkan? Ya, salah. Ya benar 50.000. Orang ban 50.000. Lah itu ditambahkan 1,5 itu bananya. Ya, ini semua. Ada yang benar semua. Kalau ada yang benar 4 pasti tidak brainrot. Yang benar 4. Yang benar 3 itu kecil kemungkinan brainrot. Yang benar 2 ada kemungkinan brainrot. Benar 1 itu kemungkinan besar brainrot. Gak ono sing benar itu wis terjadi brainrot. Jenengan yang mana itu? Jadi brainrot itu sebuah fenomena, belum dikatakan nama penyakit, belum disebut penyakit karena masih baru. Untuk disebut penyakit itu harus ada konsensus internasional. Jadi disebut tifus gitu ya misalkan, itu sedunia sepakat namanya tifus. Disebut TBC ya sedunia sepakat namanya TBC. Nah penyakit ini karena masih baru 2024-an, maka belum disepakati sebagai nama sebuah penyakit. Tapi justru terdiri dari 3 penyakit ini itu. Nanti ada di slide berikutnya. Terdiri dari penyakit Alzheimer, tahu Alzheimer ya? Ya menuju itu. Parkinson itu yang bahasa Inggrisnya itu buyuten. Ya.
Beda, kalau tremor itu memang kondisi ototnya. Kalau guyutan itu otaknya. Jadi gerak sendiri nanti ingat gitu dia. Kayak lupa ya gitu lagi. Terus ada yang namanya Jacob disease. Jadi ada 3 penyakit. Brain rot itu terdiri dari 3 penyakit. Alzheimer, Parkinson, sama Jacob disease. Nanti ada slide-nya. Yang kemudian menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Fungsi kognitif itu fungsi berpikir, fungsi belajar, fungsi mengambil keputusan, fungsi memahami orang, fungsi memberi empati, perhatian, atensi sama orang, itu fungsi kognitif. Dan itu turun. Penyebabnya adalah medsos yang dangkal, repetitif, dan tidak berpikir. Dan itu nanti korelasinya, hubungannya tidak hanya dalam tataran mental, tapi nanti juga ada urusannya sama spiritualitas dan moral seseorang. Nanti akan ada penjelasan. Nah, untuk tahu maka cirinya itu ini. Ciri atau keluhan yang muncul itu 4 poin ini paling tidak. Jadi tadi ya, terdiri dari 3 penyakit. Kemudian cirinya yang pertama lupa jangka pendek. Kenapa kok bisa terjadi lupa jangka pendek? Lupa jangka pendek itu gini. Kajian ini tiap Selasa ya. Ya, kajian Selasa ke-4 bulan Desember siapa? Ayo. Enggak, yang November. Nah, misal, terus isinya apa kajiannya? Apa ya? Itu lupa jangka pendek. Atau lebih ekstrim gini. Jenengan dari sini pulang, nyampe rumah, di rumah ditanya, Bu, tadi ngajinya apa? Bu, sembuh pokoknya bosok-bosok ya Mas Wisden. Pokoknya otak busuk gitu ya. Dan kesulitan untuk menjalankan. Kenapa? Ini yang saya jelaskan. Jadi pola saya tadi kan nyebut ada memori lama, ada memori baru. Ingatan lama yang itu tidak terganggu. Bukti konkretnya tadi, jadi kan belajar 8 kali 8 kan SD kan itu. Sampai sekarang apa? 8 kali 8 itu ya 64, 9 kali 8 itu ya 72, 12 kali 12 ya 144. Apa? Dan itu memang tidak terganggu pada konteks brain rot ini. Tapi ada memori baru yang punya kuota itu. Jadi memori barunya itu ada kuotanya, terbatas. Nah, kuotanya itu karena jenengan yang ini pasti tidak panjenengan ketahui, makanya kita ngaji ini. Jenengan yang lihat medsos, TikTok, IG apapun itu, kan scroll tadi kan, 3-4 detik scrollan yang panjenengan detik, panjenengan lihat 3-4 detik, itu ternyata nancep di memori otak kita, masuk kategori yang memori baru. Jadi itu ternyata memakan memori. Bukti otentiknya apa? Ketika panjenengan lihat, walaupun dengan scroll 3-4 detik tadi itu, begitu nanti ada yang cerita, ada yang kejadian yang sama, itu langsung, oh iya ini aku ndelok TikTok iki ono iki. Oh iya ini nang IG ono. Oh ini nang Facebook ono gitu. Padahal jenengan kan tidak berniat untuk menghafalkan kan. Maka ketika panjenengan berniat untuk menghafalkan sesuatu, kuotanya habis, dipakai oleh scrollan yang 3-4 detik yang sisi kanan ini jadi penuh otaknya itu sudah capek, otaknya sudah penuh. Maka kemudian ketika akan memasukkan memori baru, kuotanya sudah habis, maka kesulitan. Caranya ya harus dibongkar itu tadi, memori baru, nanti di belakang ada cara. Kedua, sulit konsentrasi, sulit untuk fokus. Kenapa? Pola yang tadi panjenengan lihat medsos yang scrollan itu, scrollan itu juga terjadi menjadi algoritma di otak kita. Algoritma tahu ya? Algoritma itu pola yang seperti itu terus itu muncul di otak kita. Jadi scroll itu juga terjadi di otak kita, sehingga otak kita sulit untuk disuruh fokus, disuruh konsentrasi pada satu hal, sulit.
karena terbiasa dengan scrollan itu. Bahkan penelitiannya yang di Padang, penelitiannya itu mereka yang mengalami brain rot itu ketika baca Al-Quran pun juga seperti itu. Maksudnya gini, ketika baca Quran baru 1 ayat, 2 ayat ditaruh, lihat HP, ngambil HP, delok gue aku dijawab apa gurung gitu. Oh gurung, taruh. Baca 1, 2 ayat lagi, lihat medsos. Si wah, gue kiwan taruh lagi. Bayangkan coba. Bahkan saat baca Al-Quran pun itu orang ini tidak merasa kalau sudah brain rot. Padahal harusnya bacaan Quran itu meningkatkan daya ingat. Bacaan Al-Quran itu menurunkan hormon kortisol, menaikkan hormon endorfin dan dopamin. Hormon endorfin dan dopamin hormon kebahagiaan. Jadi kalau panjenengan sumpek, nggak jelas sumpeknya kenapa, ambil aja Quran, baca Quran, selesai sudah. Sumpeknya pasti hilang. Nah mekanismenya tadi, hormon kortisolnya turun, hormon endorfin, dopaminnya naik. Hormon kortisol itu hormon stres. Itu turun dengan bacaan Quran. Itu banyak penjelasannya, bisa satu kajian sendiri itu. Nah, jadi sulit berkonsentrasi. Yang ketiga itu perubahan suasana hati yang cepat. Jadi kalau lihat orang yang lagi ngelihat medsos TikTok lah gitu ya, itu kan kalau jenengan lihat guyu-guyu dewe, sedih-sedih dewe, ngamuk-ngamuk dewe, ngomel-ngomel dewe gitu kan. Dan itu dalam waktu yang cepat. Yang di scrollnya, saya karena ilmunya, saya baca penelitiannya dan melihat fenomena yang ada di masyarakat. Kemarin saya yang ngantar istri beli sepatu dan seterusnya itu, ada anak SD bawa HP. Jadi anak SD itu bawa HP sambil nunggu, masih bawa tas, sambil nunggu ibunya belanja, lihat HP dia. Saya itu yang dilihat apa sih? Yang dilihat Roblox. Roblox itu game Roblox itu menghancurkan generasi kita, betul. Itu bahasa sendiri lagi nanti Roblox itu. Itu gamenya yang game itu bisa buat sendiri anak-anak itu. Nah, Roblox itu game yang bisa buat sendiri. Bukan hanya kecanduan game itu, jadi dia bisa mengkreasikan sendiri. Itu bahaya betul. Ya wis gitu, itu hal lain ya. Kita cerita ini ya. Jeleknya orang yang mengalami perubahan suasana hati yang cepat, jeleknya itu mereka empati, simpati, perhatian betul sama apa yang ada di HP, apa yang dilihat, komen di situ, jawab di situ, melihat apa TikTok butuh komen gitu di situ, tapi tidak perhatian sama sekali dengan orang di sekitarnya. Panjenengan pernah lihat fenomena sekeluarga makan di restoran, makan di rumah makan, ayah, ibu, anak-anaknya 3 gitu ya, melingkar di satu meja, tapi semuanya dikluk semua gitu. Ini fenomena macam apa? Itu kira-kira dari rumah berangkat naik mobil ke restoran itu, di mobil ngobrol enggak? Penelitiannya ngomong enggak ngobrol. Bayangkan, satu tempat berniat untuk bareng-bareng ke sana, terus kemudian di lokasinya semua sendiri-sendiri. Enggak ada, itu ada penyebabnya, nanti ada penyebabnya, ada sesuatu yang turun kaitan dengan mengalami brain rot itu. Jadi sekali lagi Bu ya, kalau ini terjadi pada panjenengan misalkan apa yang saya sampaikan, wis gak usah protes, gak usah gitu. Sudah, kalau memang terjadi ya sudah diterima, nanti kita perbaiki bareng-bareng, ya gitu ya. Jadi akhirnya itu suasana hatinya gampang berubah, dia punya empati yang luar biasa sama HP-nya, tapi sama lingkungannya nol, nggak ada perhatiannya sama lingkungan. Yang berikutnya adalah gangguan tidur. Gangguan tidur itu ada 2. Yang pertama, sulit memulai tidur. Yang kedua, kalau tidur gampang terbangun. Jadi 2 itu bisa salah satu terjadi, bisa dua-duanya terjadi.
Itu namanya sama, gangguan tidur itu dua item itu. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Memulai tidur sulit, kalau sudah tidur gampang terbangun. Paling enak itu memulai tidurnya gampang, kalau sudah kadung tidur, tidurnya pulas, itu paling enak. Ya. Nah, gangguan tidur itu seperti itu. Pertanyaannya, kenapa kok timbul gangguan tidur? Saya tanya, gak usah dijawab, jawab dalam hatinya masing-masing. Ketika mau tidur, jenengan masih pegang HP atau enggak? Dikandani, gak usah dijawab kok. Panjangnya dablek kok. Wes diomongin gak usah dijawab. Di hatinya masing-masing aja. Kok pengakuan? Iya. Misalkan temboknya ini terus tempat tidurnya nempel sama tembok gitu ya. Sadar ke tembok dulu gini kan? Ya. Terus tambah sweet, tambah nyelorot ya. Sampai bantalan, sampai kemudian HP-nya jatuh. Ya? HP-nya jatuh, dianu sama suaminya atau anaknya, bu, sisik kurang titik, ngeliat lagi. Sampai kemudian nanti HP-nya yang lihat orangnya. Apa ini itu ya? Orang ngantuk, orang yang HP-nya sampai jatuh berarti dia ngantuk. Berarti matanya minta diistirahatkan, badannya minta diistirahatkan. Artinya siklusnya dia sesungguhnya sudah masuk ke siklus untuk istirahat. Tapi kemudian dilawan dengan itu tetap bermain HP, tetap melihat medsos apapun bentuknya, sehingga kemudian pola siklus tidurnya menjadi kacau. Maka akhirnya muncul gangguan tidur. Jadi ya lagi ya, walah ya. Jadi lupa jangka pendek, sulit untuk konsentrasi, suasana hatinya gampang berubah, dia itu empati, simpati, punya perhatian sama yang ada di HP, tetapi nol perhatiannya sama di sekitarnya, lingkungannya. Kemudian ada gangguan tidur itu. Di antara 4 ini sudah terjadi 4-4-nya atau 5-5-nya? Nah, itu semua karena otaknya capek. Otaknya capek karena apa? Karena tanpa disadari yang 3-4 detik tadi itu memakan kuota, membuat otak kita itu capek. 3-4 detik berubah, 3-4 detik berubah, dan polanya sama seperti itu, scroll seperti itu, dan kemudian tidak membuat otak itu berpikir, tidak kemudian membuat otak itu bisa menganalisa sesuatu gitu, enggak. Makanya karena tidak pernah dipakai itulah terjadi penurunan fungsi kognitif itu. Nah, ini faktor resikonya. Namanya kita sebut saja burnout itu penyakit ya, walaupun belum diputuskan sebagai nama sebuah penyakit. Taruhlah kita sebut penyakit. Namanya penyakit mesti ada faktor-faktor resikonya. Faktor resiko itu kalau faktor itu ada pada seseorang, resiko untuk terkena penyakit tersebut menjadi lebih tinggi dibanding mereka yang tidak ada kondisi itu. Misal, mohon maaf ya, misal stroke gitu ya. Stroke itu faktor resikonya apa? Mereka yang hipertensi itu punya resiko stroke. Mereka yang obesitas itu punya resiko stroke. Mereka yang hiperkolesterol itu punya resiko stroke. Maka faktor resiko itu kalau ada, resikonya menjadi lebih tinggi. Nah, faktor resiko untuk brain rot itu mereka yang terpapar neurotoksik. Neurotoksik itu racun untuk sarafnya. Neurotoksik yang dimaksud di sini adalah rotenut. Rotenut itu musik. Artinya mereka yang mendengarkan musik sehari lebih dari 1,5 jam punya potensi lebih tinggi mengalami brain rot dibanding mereka yang tidak mendengarkan musik. Bacanya kayak gitu slide ini tuh. Jadi mereka yang mendengarkan musik punya 1,5 jam sehari minimal, punya risiko lebih tinggi mengalami brain rot dibanding mereka yang tidak mendengarkan musik. Musik apapun. Kalau nanti tilawah beda lagi.
Jadi yang ngaji itu beda lagi. Nanti ada penelitian lain yang itu ternyata melawan terjadinya brain rot. Jadi saya sebut tadi itu, ngaji itu beda. Nanti ada penjelasannya tersendiri. Tapi secara keumumannya, mau dangdut, mau rock, mau jazz, mau klasik sekalipun, dulu itu ada penelitian. Musik-musik klasik, Beethoven, Paganini gitu ya, Mozart gitu itu meningkatkan fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini yang meningkat. Tapi sekarang enggak. Pokoknya mendengarkan musik itu nanti berpotensi brain rot. Kenapa? Karena sudah ada digitalisasi tadi itu. Sudah ada HP, sudah ada medsos dan seterusnya itu. Zaman dulu kan enggak ada itu. Yang didengarkan Paganini, Mozart bisa menjadi kognitifnya membaik. Tapi itu semua sudah tidak berlaku untuk kondisi sekarang. Yang kedua, mereka yang punya gaya hidup mager, sedentary itu mager, malas gerak. Orang yang main HP, lihat medsos, itu kira-kira sambil jalan-jalan atau sambil diam? Sambil diam. Dan kemudian kurang interaksi dengan orang. Dulu itu saya kan kuliah dulu di Malang ya. Kalau naik bis, naik Havana biasanya saya. Naik bis itu sebelah, ya mesti ngobrol lah. Ngobrol, ya sanu gitu. Kalau saya lagi nggak pengen diganggu gitu, ya sudah saya milih mojok sambil pakai headset biasanya. Kalau nggak pengen dia, kalau nggak pengen ngobrol, nah, karena harus capek, pengen istirahat gitu ya. Mesti ngobrol. Sekarang coba, wis cek, wis main HP sendiri, sudah dimanapun, termasuk Trans Sidoarjo, Trans Jatim itu, Wirawiri ya. Wirawiri itu wis nggak ada yang kemudian semua HP-nya sendiri-sendiri. Jadi nggak ada interaksi. Nah itu yang kemudian justru malah meningkatkan resiko brain rot itu. Yang berikutnya adalah mereka yang punya medsos. Walaupun tidak punya akunnya, tapi menikmati medsos menjadi bagian dari hiburan instan itu. Itu juga berpotensi untuk brain rot. Nah sekali lagi, kalau ini semua nggak ada pada panjenengan ya alhamdulillah. Ya, kalau ada ya harus dipahami untuk kemudian bagaimana cara mencegahnya. Persis, nggak ada hubungannya sama medsos. Kalau selfie terus kemudian dipakai itu nanti urusannya sama AIN. Kalau kemudian di share, macam-macam itu. Tapi kalau urusan sama brain rot ini bukan selfie-nya bukan. Tapi bagaimana dia kemudian memasukkan ke medsos, kemudian scrollan tadi itu. Memasukkannya ke medsos yang tidak bermutu juga, dilihat orang juga jadi gak bermutu, ya akhirnya timbul itu. Persis seperti apapun kalau ada statement di dunia kedokteran, khususnya kedokteran Islam, itu harus ada bukti otentiknya. Gak boleh hanya katanya, gak boleh hanya pokoknya ini tidak boleh. Harus ada mekanisme yang bisa dijelaskan dan ada pembuktian melalui penelitian-penelitiannya. Jadi gini, mengingatkan saja. Panjenengan masih ingat Ponari ya? Masih ingat ya? Siapa Ponari itu? Ponari itu ada anak di Jombang nemu batu yang katanya batu petir ya. Kemudian kalau batu itu dicelupkan ke air, airnya diminum, itu nanti sembuh. Penyakit sembarang sembuh. Mekanismenya gimana? Terus gak dulu, pokoknya waras aja. Saya ke sana waktu itu, ke Jombang, Mojo Agung, Mojokerto untuk melihat fenomena itu kan. Karena korelasinya dengan kedokteran Islam itu ya. Ternyata mereka yang mengatakan sembuh, itu merasa lututnya nyeri. Lututnya nyeri, kemudian dijustifikasi sendiri, dibenarkan sendiri. Iki asam urat ini, gitu. Tapi nggak diperiksa kadar asam urat dalam darahnya berapa, nggak diperiksa. Jadi nggak ada bukti objektif. Pokoknya iki asam urat ini, begitu. Dibenarkan sendiri ini asam urat. Kemudian ke Ponari, minum air yang dicelup batunya Ponari, kok qadarullah dia merasa enak. Kakinya sudah tidak nyeri. Itu pasti karena sugesti ya. Alhamdulillah, nah gitu.
ceritalah satu orang ini ke semua orang yang ditemuinya. Orang yang datang ini sudah orang yang ke-100. Yang 99 gagal. Yang 99 cerita enggak? Gak cerita, karena jenenge ikhtiar gagal, ya wes ya boleh ikhtiar liya meneh ya gitu. Yang 99 enggak cerita, yang satu cerita, dan ini pun itu tidak objektif, subjektif. Karena perasaannya dia membenarkan bahwa ini asam urat, tapi nggak ada bukti pemeriksaan asam urat. Kalau seandainya ada, dia sebelum minum airnya Ponari asam uratnya 9,2 misalkan ya. Kemudian minum air yang dicelup batunya Ponari turun jadi 6,8. Oh, berarti air yang dicelup batunya Ponari itu betul menurunkan asam urat. Tapi tidak cukup di situ saja. Itu harus berlaku umum. Harus general. Semua yang asam uratnya 9, kalau minum air yang dicelup batunya Ponari, asam uratnya turun jadi 6,8, 6,7, terserah penurunannya berapa. Pokoknya turun. Dan itu nggak terjadi. Nah, bukan karena saya seorang dokter, enggak. Supaya kita menjadi lebih logis gitu ya, lebih logis, terbuka wawasannya gitu ya. Beda dengan di kedokteran. Panjenengan kalau dulu masih ingat, panjenengan waktu SD TK itu, kalau panas oleh orang tua panjenengan diberi obat apa? Diberi obat apa? Oh, Bodrexin. Bodrexin, isinya apa Bodrexin itu? Paracetamol, ya. Terus jenengan 20 tahun kemudian jenengan nikah. Nikah punya anak. Anak jenengan panas, artinya sudah 30 tahun berikutnya kan. Anak jenengan panas, diberi apa? Bodrexin. Jenengan tempra, isinya paracetamol. Jenengan kemudian punya cucu. Cucu jenengan panas, artinya 50 tahun kemudian cucu jenengan panas, ya diberi Bodrexin. Jenengan punya buyut, diberi Bodrexin kalman. Bahkan sampai sekarang pun jenengan kalau panas minum paracetamol, panasnya pasti turun. Berlaku general untuk semua orang. Itu kedokteran. Kenapa? Karena bisa diterangkan, prosesnya sudah lama penelitiannya, prosesnya bisa dijelaskan. Duh, kok bisa menurunkan panas? Iya. Zat aktif paracetamol kalau diminum masuk ke dalam lambung, dicerna oleh lambung, diserap oleh pembuluh darah, nyampe ke otak kita, ngeblok saraf panas. Maka kemudian panasnya turun. Semua yang panas minum paracetamol pasti turun panasnya. Kalau penyebab panasnya masih ada, ya nanti turun 8 jam naik lagi, mau penyebabnya masih ada. Tapi bahwa ketika panas minum paracetamol semua pasti turun. Asam urat yang 9,2 minum allopurinol ya pasti nanti turun jadi 8 sekian. Minum rutin nanti turun-turun dan seterusnya. Maksudnya ketika ada statement di dunia kedokteran itu artinya sudah melalui uji yang lama. Melalui penelitian-penelitian, jurnal-jurnal yang ada, kemudian dibukukan dalam bentuk apapun itu. Mau dicetak dalam bentuk buku, artikel, dan seterusnya. Nah, ini saya ambil salah satu hasil penelitian dan kemudian dijurnalkan. Orang-orang yang brain rot itu mengalami apa yang disebut dengan cognitive overload. Jadi otaknya itu penuh, capek. Maka tadi itu, untuk kemudian memunculkan memori baru susah. Karena memang kuotanya sudah habis. Kemudian terjadi mental fogginess. Mental fogginess itu kabut mental. Yang namanya kabut itu apa? Nutupi sesuatu sehingga menjadi tidak jelas, menjadi kabur. Orang-orang yang mengalami mental fogginess itu sering berada pada satu kondisi yang kabur, yang arepnya ini apa ini gitu. Ragu-ragu, bingung dia. Contoh sederhananya gini. Pulang dari sini ya misalkan ya, jenengan sudah berencana, ketika pulang sudah berencana, pasar situ itu pasar apa namanya? Pakis. Pulang dari sini jenengan sudah berencana, nanti saya akan beli jeruk di pasar Pakis. Sudah punya rencana itu? Sudah naik motor atau naik mobil ke pasar Pakis, di sana ngelihat mangga.
Akhirnya yang dibeli bukan jeruk. Akhirnya beli mangga. Padahal mesti telepon doang, aku kok tuku jeruk gitu ya. Di rumah sudah ngerti ini, alhamdulillah, kok tak jus jeruk, tak peres dan seterusnya. Tahu-tahu datangnya bawa mangga. Lagi apa ceritanya? Iya, aku mau delok pelem kok enak ngono rasane. Akhirnya jeruknya nggak kebeli. Itu mental fogginess. Atau contoh yang paling sederhana, paling viral, itu naik motor riting ke kiri, beloknya ke, terus kalau belok ke kanan ditabrak dari belakang, yang disalahkan siapa? Sing nabrak, mau ngebut gitu ya. Siapa itu biasanya gitu? Kenapa ini saya sampaikan ke emak-emak? Karena jadi kan baca saja nanti jurnal-jurnalnya, brain rot itu potensi besarnya pada emak-emak. Kenapa? Karena misalkan suami istri ya, suaminya masih, apalagi masih aktif bekerja. Ketika kemudian pagi nyiapkan semuanya, suaminya berangkat, istrinya di rumah, sudah beres-beres, sudah selesai semua, mau apa? Mau ngaji jam 7 sampai jam 8 ngaji neng gone masjid Diponegoro, 9 sampai 10 mau ngaji di masjid Rahmat, 11 apa pun sampai jam 12 sampai maghrib lagi gitu terus. Enggak, pasti ada jedanya. Nah, jeda itulah yang kemudian sering kali dipakai untuk pegang HP, ngelihat medsos dan seterusnya. Maka ternyata ciri-ciri yang ada ini itu melekat erat dengan ibu-ibu. Bapak-bapak punya potensi, punya, selama syarat-syarat itu terpenuhi. Punya HP, melihat medsos lebih dari 2 jam, kemudian yang dilihat itu dangkal, repetitif, gak berpikir, sudah. Itu syaratnya. Itu menjawab pertanyaan apapun nanti. Misalkan lihat TV, muncul brain rot enggak? Ya lihat TV itu ganti-ganti gitu terus apa enggak? Kan enggak, kan tetap diperhatikan loh. Nah, sampai acaranya selesai. Bahwa itu kemudian acara itu jelek, tapi tidak menyebabkan brain rot. Benar itu syaratnya itu tadi. Jadi scroll memorinya itu penuh. Nah, kemudian terjadi impaired memory. Impaired memory itu daya ingatnya turun. Tadi kan sudah dijelaskan di depan. Ini itu menguatkan penelitiannya. Dan penelitian yang ada itu gini-gini nih semua hasilnya. Memunculkan daya ingat yang turun. Bernalar kritisnya menjadi hilang. Dulu kalau dijak rapat itu idenya wakil. Ngene itu buahnya. Saiki dijak rapat, wis akarepe wis keputusane opo wis itu. Wis apa jarene itu sudah terjadi belum gitu. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini penguat dari teoritis medis yang ada, yang itu pasti berbasis dengan bukti-bukti empiris. Bahasa kerennya ada evidence base-nya. Ada bukti otentiknya, ada penelitiannya, ada jurnalnya, ada artikelnya. Nah, yang ini, fenomena ini, itu menjelaskan tentang bagaimana kemudian akhir Agustus kemarin di Surabaya terjadi kerusuhan itu. Polsek dipecahi ya, geradi dibom. Para pelakunya itu tidak ada koordinatornya, tidak ada korlapnya. Korlap itu koordinator lapangan. Jadi yang mengkomandoi nanti di sana ya, kita ketemu di sini ya, nggak ada. Semuanya itu digerakkan melalui HP. Semua mereka punya medsos. Semua mereka punya HP. Semua mereka kemudian melihat ketika ada yang TikToknya live, IG-nya live, Facebook-nya live. Kalau bahasa biasanya, hey guys, gitu ya. Hey guys, saya lagi di Geradi. Ini teman-teman pada ngumpul di sini semua. Protes Geradi bla 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 bla. Wes. Terus kemudian ada yang ngawiti. Ngawiti itu memulai ngelempar kerikil. Kritik. Yang lainnya lihat, iya wes langsung ono sinyal itu. Wes dibongai sudah. Wah, terjadi. Kenapa? Karena mereka itu mengalami brain rot dalam konteks apa? Ini yang saya sebut tadi. Ada gelombang otak P300-nya yang turun dan habis. Sementara gelombang P300 itu ngurusi masalah atensi dan pengambilan keputusan. Atensinya sama orang lain sudah gak ada.
Empatinya, simpatinya sama orang nggak ada. Empatinya sama HP yang seperti saya sampaikan tadi. Urusannya sampai HP luar biasa. Tapi sama orang lain sama sekali nggak ada. Terus kemudian tidak punya saringan untuk mengambil keputusan. Mestinya kan berpikir, apa salahnya Gerahadi itu? Apa salahnya Polsek? Polsek itu tempat bekerja saja. Kalau toh ada salahnya itu oknum polisinya, oknum pejabatnya, oknum anggota dewannya. Ruangannya kan nggak ada salahnya. Terus lampu tak hancur. Dan nanti kalau Gerahadi dihancurkan, nanti repot lagi kalau ada apa-apa. Polsek dihancurkan, nanti keamanannya gimana? Ngatur lalu lintasnya gimana? Nggak punya pikiran itu. Karena gelombang P300-nya turun bahkan habis. Maka tidak punya kemampuan untuk menyaring sebuah informasi supaya jangan sampai seperti itu, dan tidak punya kemampuan. Maka terjadilah seperti kemarin itu. Dan ternyata hal-hal yang kaitannya dengan bullying, dibully, membuli itu kaitannya dengan brain rot juga. Jadi pelaku bullying itu brain rot, korbannya juga brain rot. Berapa pekan yang lalu saya ngisi di SMK, itu materinya tentang brain rot, tentang bullying. Saya tanya ke wali siswa wali murid itu, saya tanya, Pak, Bu, ini sebelum masuk ke bullying, Pak, Bu, jenengan ngobrol sama anak panjenengan terakhir kapan? Diam semua. Kapan terakhir jenengan ngobrol? Ya sebulan atau 2 bulan yang lalu, Dok. Serumah? Iya. Gimana kemudian keluarga yang seperti itu tidak mencetak generasi yang terus amburadul? Gimana keluarga yang tidak harmonis di dalamnya kemudian bisa mencetak produk yang bagus? Semuanya itu di rumah. Brain rot, bullying itu terjadinya pusatnya di rumah. Yang mengawali sehingga pelakunya bisa seperti itu dari rumah. Awalnya di rumah. Di rumah itu kalau harmonis hubungannya antar keluarga itu nanti ada Apgar Score. Nanti PR-nya jenengan aja. Cari Apgar Score untuk menilai family, hubungan antar keluarga. Itu nanti kalau nilainya 8 sampai 10, keluarga itu bagus. Apgar, APGAR. APGAR itu singkatan itu. A-nya apa, B-nya apa, G-nya apa, A-nya apa, R-nya apa. Apgar. Ya itu nanti ada nilainya. Jadi kalau anak itu ditanya sama kakaknya, adik sama kakaknya, Dek, wingi ujiannya ya apa? Itu sudah ada nilainya itu. Ada nggak yang adik sama kakaknya nggak ngomong? Banyak. Jadi nanti dilihat itu nanti gampang kok menilainya, gampang Apgar Score itu. Nanti kalau nilainya 8 sampai 10, insya Allah keluarga itu harmonis, gitu ya. Nah pusatnya itu di rumah itu. Maka ketika kemudian masalah yang muncul itu pasti keluarga yang menjadi pelakunya ini itu pasti bermasalah. Bullying itu kayak apa sih? Kalau panjenengan bullying itu kayak apa? Misalkan saya ngomong ini ya, terus saya kenal sama siapa gitu ya. Terus saya ngomong, misalkan siapalah ya yang mengundang Ustadz Dina, misalnya saya ngomong, Ustadz Dina itu loh, kalau statusnya wos keuangan yang banyak gitu. Apakah itu bullying enggak? Gak usah ngaku gitu. Bullying enggak. Jadi kan gojologi seseorang itu bukan bullying. Bullying itu syaratnya harus 3. 1, ada sisi agresivitas. 2, secara sengaja. 3, berulang. Itu baru disebut bullying. Jadi kalau sekali ketemu cuma ngomong, wah kamu kok tambah lemu, itu bukan bullying. Itu gojolokan biasa. Tapi kalau tiap ketemu sama kok tambah lemu, lo tak tambah lemu. Dan itu sengaja. Nah itu masuk bullying. Yang penyebabnya ada disparitas yang lebar antara yang kaya dan miskin, yang pinter dan yang bodoh, yang cuantik, ayu dan yang biasa. Ada disparitas. Itu yang kemudian ada gap
Nah itu yang kemudian masuk kategori bullying. Pelaku dan korban bullying itu brain. Jadi ada korelasinya. Mereka tidak punya empati kan sama orang. Gojlok itu enak ya. Iya. Pelaku itu lebih ke arah dia pelaku karena dia tidak punya empati sama orang. Yang korban karena dia tidak punya kekuatan untuk itu, lemah. Jadi makanya ini ngajinya jadi melebar kemana-mana ya. Maka kan sekarang ini ada istilah namanya generasi strawberry, tahu ya? Pada siapa generasi strawberry itu terjadi? Pada siapa terjadinya? Loh, mana spidolnya? Ada spidolnya? Sengaja ben aku gak nulis disimpen. Ya, bullying itu terjadi, bullying generasi strawberry itu terjadi pada Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z itu siapa? Gen Z sama Gen Alpha. Kapan ini? Bolak-balik ngomong Gen Z ya, Gen Z itu apa gitu ya. Gen Z itu mereka yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Gen Alpha 2010 sampai 2025. Berikutnya Gen apa? Setelah Alpha apa? Iya benar, beta. Beta itu nanti 2025 sampai 2040. Tulisannya dokter ya ngene iki. Nah, nanti setelah 40 sampai 55 gen apa namanya? Masih belum diputuskan, belum ada namanya. Nah, gen Y, gen X, apalagi atasnya? Baby boomers. Gen Y itu kapan? Mereka yang lahir 1980 sampai 1995. Gen X 1965 sampai 1980. Baby boomer 1945 sampai 1965. Saya ngerti pembagian gen-genan ya. Baby boomers. Karena waktu itu kemerdekaan, Indonesia baru merdeka, banyak bayi yang lahir. Jadi ada ledakan jumlah penduduk, yaitu disebut generasinya generasi baby boomer. Panjenengan rata-rata di apa? X, gen X atau gen Y, ya. Kenapa kok terjadi generasi strawberry? Generasi strawberry itu generasi yang seperti buah strawberry. Tampilannya menarik, tampilannya bagus, tapi dalamnya rapuh. Ini saya sampai jam berapa? Gak usah ada tanya jawab. Wis ngerti. Ini aja, ini aja. Nanti belum solusinya. Enggak, ini karena ini PR kita bersama. PR saya, PR panjenengan untuk supaya nanti generasi emas Indonesia emas itu nanti tercipta 2045 itu. Kalau panjenengan masuk kategori X dan Y ini, ya, anaknya nanti kan ada yang Gen Z dan Gen Alpha kan. Panjenengan dulu kalau punya keinginan pengen beli sepeda, langsung dibelikan sepeda atau enggak? Pada saat itu yang bekerja siapa? Ayah saja kan. Kalau minta sesuatu nggak akan diberikan langsung. Dalam bahasa Inggrisnya tidak sak-dek-saknyet, ya. Jadi nabung dulu, nabung atau berprestasi. Juara satu di kelasnya, baru kemudian dapat sepeda langsung. Ketika Gen Z dan Gen Alpha, kalau minta sesuatu nabung juga apa enggak? Pagi minta, siang sudah ada barangnya. Nah, orang tuanya Gen Z dan Gen Alpha itu Gen X dan Gen Y ini. Apa yang kemudian terjadi? Orang tua mereka Gen Z dan Gen Alpha
Kira-kira sama-sama bekerjanya enggak? Sama-sama bekerja. Kemudian ketika anaknya minta sesuatu, ya langsung diberikan. Kenapa? Salah satunya selain karena finansialnya mampu, salah duanya karena dia tidak ingin anaknya itu soro seperti dirinya. Jadi sebagai rasa sayang, sebagai rasa cinta dimanifestasikan dalam bentuk wis anakku pokoknya gak oleh ono sing soro. Gak boleh yang kemudian ada yang merasa susah seperti dirinya kalau meminta sesuatu. Mengaplikasikan rasa sayangnya itu, memanifestasikan rasa sayangnya itu dalam bentuk itu. Rasa sayang, rasa cintanya benar, betul, pasti betul. Tapi mengapresiasikan dalam bentuk sesuatu yang seperti itu tidak selamanya itu benar. Bukti otentiknya, akhirnya anak-anak yang terbentuk Gen Z dan Gen Alpha, mereka-mereka yang tidak struggle. Struggle itu apa? Punya daya juang yang tinggi, tidak punya mereka kemampuan itu. Maka terjadilah generasi strawberry. Zaman saya panjenengan dulu kira-kira ada yang SMP bunuh diri? Gak ada. Sekarang diputus pacari SMP, munggah sekolah lantai telu terjun bunuh diri. Sangat rapuh. Nah itu PR kita semua untuk menguatkan itu. Ya salah satunya hindarkan dari brain rot ini. Nah ini caranya sekarang, pencegahannya. Jadi sudah tahu ya, gen-genan sudah tahu. Jadi kalau ngomong Gen Z, oh sudah ngerti. Gen Z itu lahir tahun 95 sampai 2010, nah gitu. Enggak Gen Z ya apa sih Gen Z itu? Pokoknya Gen Z ya. Enggak gitu. Jadi gitu ya. Di atas 25 itu gen beta. Jadi alfa, beta. Ya kemungkinan nanti 40, 55 itu kemungkinan theta. Tapi belum disepakati ya. Cara mencegahnya ada yang disebut dengan digital detox untuk brain rot itu. Digital detox itu namanya detox, itu kan menghilangkan racun. Ya. Digital detox itu waktu layarnya, waktu ngelihat HP-nya yang tadi 2 jam, itu harus di bawah 2 jam. Silakan lihat medsos tapi di bawah 2 jam. Nanti panjenengan browsing lagi. Pemerintahan Jepang, Cina, Korea, Perancis, Jerman itu membatasi penduduknya, masyarakatnya untuk mengakses medsos tidak lebih dari 2 jam. Gimana caranya? Gampang. Kan nomornya punya masing-masing, ada nomornya kan. Ketika mengakses sudah lebih dari 2 jam sudah nggak bisa dia mengakses. Baru bisa besoknya. Betapa kemudian mereka itu memahami betul proses terjadinya brain rot apabila kemudian ini terjadi di negaranya, masalah besar buat negara yang bersangkutan. Caranya itu, kalau kesulitan ya bisa dok 2 jam. Selama ini 6 jam kalau terus kejeglek langsung 2 jam. Caranya ambil rentang waktu tertentu yang panjenengan yang putuskan, yang tidak memegang HP sama sekali. Panjenengan yang putuskan. Jam berapa sampai jam berapa? Kami pernah menerapkan jam 6 malam sampai jam 10 malam tidak pegang HP sama sekali. Semua, saya, istri dan anak-anak nggak ada yang pegang HP sama sekali. Ketika mereka masih SD SMP. Jadi betul-betul ngumpul, ngobrol sudah. Jadi saya tahu detail anak saya SMP itu disenangi sama siapa, itu tahu detail. Tahu betul ceritanya, macam-macamnya tahu betul. Mereka ya cerita sama kakak-kakaknya, wis kekerabatannya luar biasa sudah. Tapi begitu SMA, kuliah sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa karena kebutuhan akan HP dalam konteks sekolahnya itu sudah dominan itu, sudah tidak bisa. Tapi alhamdulillah kan sudah punya benteng mereka, sudah terbentuk dengan bagus insya Allah. Jadinya sekuat lah menghadapi ini. Maka buat waktu tertentu yang tidak pegang HP sama sekali. Yang paling gampang memulainya nanti malam, jenengan sebelum tidur gak usah pegang HP. Bis mulai nanti malam sebelum tidur gak usah pegang HP. Taruh HP-nya. Pokoknya masuk kamar tidur, HP-nya taruh. Kalau masih dekat ada potensi masih diambil, ya HP-nya jenengan taruh kulkas.
Wes taruh kulkas saja biar nggak ambil. Wes turu sudah. Gak usah kemudian nanti mikir-mikir itu. Nanti pola tidurnya balik normal. Nanti ada kaitan dengan repetitif tadi, saya scroll aja sudah mulai hilang. Nanti memori baru otaknya mulai perlahan-lahan itu tadi udah mulai hilang. Maka putuskan itu. Terserah, dan jenengan harus punya komitmen untuk kemudian memang tidak pegang HP sama sekali di waktu-waktu yang panjenengan tentukan sendiri. Terus berikutnya, rubah yang digital menjadi manual lagi. Maksudnya ketika hitung apa-apa jenengan selama ini pakai kalkulator gitu-gitu itu rubah, balik ke manual lagi. Balik ngitung lagi, nanti di cross check dengan kebenarannya, di cross check dengan kalkulator atau HP. Nah, kalau pengen mau balik ya gitu. Kalau tetap pengen brain rot ya silahkan nikmati saja brain rotnya itu nanti. Ya. Dan memang ada sisi moral spiritualitasnya yang kemudian nanti muncul. Nah, berikutnya adalah ketika semua itu mulai dijalankan, karena penyebabnya tadi itu adalah medsos yang dangkal, gak bermutu, repetitif dan tidak berpikir, maka medsos yang selama ini masuk kategori 3 itu dirubah semua. Jadi wis gak usah ndelok Saroni lagi, gak usah lihat Luna Maya lagi, gak usah lihat siapa lagi. Gak usah lihat itu, ganti dengan misalkan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Gus Bahar, dan seterusnya, ganti. Syaratnya gak boleh di scroll. Ya podo wae nanti Ustadz Adi Hidayat tetap di scroll ini ya sama saja. Lihat sampai selesai. Mereka itu sekarang yang dulu itu kan di YouTube 1 jam gitu kan. Sekarang dengan adanya TikTok, adanya Twitter dan seterusnya itu, mereka sekarang membuat konten yang pendek-pendek. 3-4 menit selesai, bahas sesuatu 3-4 menit selesai. Ikuti saja itu sampai selesai. Kemudian rubah lagi, kalau mau pindah ya pindah, cari yang seperti itu lagi. Itu yang disebut konten bermutu itu yang disebut konten yang di otak nanti akan memunculkan memori yang bagus, meningkatkan daya ingat itu tadi. Jadi syaratnya jangan di scroll. Kemudian yang ketiga tadi kan kontennya cari yang bermutu, dilihat secara utuh sampai selesai. Yang ketiga, konten yang tidak berpikir harus dirubah menjadi konten yang berpikir. Konten yang berpikir itu yang kayak apa? Yang saya contohkan tadi itu bisa panjenengan lihat di TikToknya atau webnya Papa Zidan namanya. Papa Zidan. Nah, matematika itu cara melatih otak itu pakai matematika itu. Tambah-tambahan dan seterusnya itu ya. Ayo saya tes. Papa Zidan. 3 tambah X sama dengan 7. Maka X berapa? Kan wis dikandani, ojo mikir ngene ae, rada lebar gitu loh. Berapa? Berapa X di atas? Betul. Berapa X di atas? 1. Jadi kalau X kan 1. Kalau pertanyaannya berapa nilai X di atas, baru jawabannya 4. Pertanyaannya kan berapa X di atas? 1 kan, ini aja kan? Ya sudah, berarti jawabannya itu 1. Ayo lagi, 1 lagi ya. Kan solusinya sudah tadi. Ada 5 siswa, nilai matematikanya, anggap aja ini nilai matematikanya 99, 98, 99, 98, 100. Nah, maka rata-rata siswa tersebut, rata-rata siswa adalah, ayo tangi tunggu ngene kok dibagi 5 ketemu piro gitu loh ya. Berapa?
tambah cilik 9. Wong nilainya lu 99, 98, 99. Apa? Masuk iso tambah enggak. Jadi jawabannya, maka rata-rata siswa adalah cerdas, pintar. Kan rata-rata pinter-pinter tuh hari ini. Wong nilainya menjelang 100, dekat dengan 100. Maka rata-ratanya pintar. Ya. Gitu-gitu itu yang dicari. Ojo saroni, hiburan-hiburan instan gitu itu bikin brain rot. Cari yang lain yang itu kemudian nanti bisa menambah wawasan, bisa berpikir, dan kemudian jangan gampang scroll. Jangan gampang scroll. Kenapa? Ya, silakan. Selama itu membuat kita berpikir, kemudian ada dampak positif, manfaat yang didapat dari podcast itu, silakan. Dan melihat podcast kan pasti sampai selesai kan? Masa podcast juga di scroll-scroll? Kalau podcast scroll-scroll sama. Jadi itu poinnya ya. Poinnya itu lebih dari 2 jam tadi. Kemudian medsosnya dangkal, gak bermutu itu tadi, gak ada ilmunya, gak ada sisi berpikirnya, kemudian repetitif berulang-ulang itu, dan kemudian tidak merangsang untuk menganalisa sesuatu. Syaratnya itu, pertanyaan apapun jawabannya balik ke situ. Balik ke situ lagi. Lihat TV, kalau lihat TV gimana? Ya enggak. Wong TV itu kan juga enggak mungkin channelnya di tiap 3 detik diganti, kan ya enggak mungkin. Ngelihatnya bahwa tontonan itu jelek, iya, tapi tidak menyebabkan brain rot. Bahwa jelek ya jelek memang. Itu lihat TV itu sinetron berseri-seri itu ya jelek, iya, tapi tidak menyebabkan brain rot. Ada hal lain yang kemudian menjadi jelek, gitu ya. Maka kenapa ayat tadi kok yang dibacakan ayat tadi itu? Karena memang seharusnya otak kita itu dipakainya bukan untuk hiburan instan. Otak kita itu memang seharusnya dipakai untuk tadi membaca ayat-ayat Allah. Kita diberi otak ya memang tujuannya untuk berpikir. Tadi lillahi ma fis samawati wal ardi seterusnya tadi itu ya karena kita punya akal, diberi Allah otak, diberi Allah akal. Itu tidak hanya untuk sekedar hiburan instan. Kita diberi otak itu ya memang untuk berpikir. Maka amanah berupa otak itu ya harus dijaga. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk ngaji, dalam bentuk berpikir. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauniyahnya Allah itu dipikirkan. Setelah itu insya Allah beres otaknya itu, sehingga kemudian tidak menjadi brain rot itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya.